Para muhibbin rahimakumullah. Pendapatku, Imam Ghazali mengatakan mengenai orang semacam ini, dimanapun ia berada pasti diberi kemungkinan oleh Allah Azza wa Jalla untuk menghadiri jamaah-jamaah salat, Jumatan, dan semua kumpulan Islam. Jadi sebaiknya ia mendatangi kumpulan itu supaya tidak kehilangan bagian dari Allah terhadap kumpulan itu. Sebab jamaah-jamaah muslimin itu mempunyai kedudukan tersendiri di sisi Allah Ta'ala, meskipun para muslimin itu telah berubah dan rusak agamanya. Nah, artinya walaupun orang muslim itu sudah rusak agamanya, jauh daripada agamanya, tetapi kita masih dituntut untuk ikut sembahyang Jumat, sembahyang berjamaah, dan kumpulan-kumpulan kebaikan. Kecuali kita hidup di tengah-tengah hutan belantara, nah itu sudah kada dituntut lagi. Kalau kita masih hidup di kampung, masih hidup di masyarakat, walaupun umat sudah rusak, tetap kita masih dituntut untuk menghadiri Jumat, menghadiri jamaah, dan seumpamanya. Demikian yang aku dengar dari keadaan para wali abdal. Demikian yang aku dengar, ujar Imam Ghazali, dari keadaan para wali abdal. Mereka wali abdal itu hadir pada kumpulan-kumpulan Islam di mana saja. Kalau kita berkumpul jam ini, nah, ini ada hadir wali abdal. Nah, kita hadir bergabung dengan mereka itu, kita dapat berkahnya, kita dapat doanya. Kalau kita menyendiri di rumah bagana, nah kita ada dapat berkahnya kehadiran wali-wali abdal itu. Mereka wali abdal tadi hadir pada kumpulan-kumpulan Islam di mana saja, sembahyang berjamaah, Jumatan, pengajian, sifatnya Islam, di situ ada hadir wali abdal. Mereka berjalan kemana saja sekehendak mereka. Orang wali abdal itu berjalan kemana saja khawa. Dan bumi ini bagi mereka hanyalah selangkah. Ini hendak ke Makkah, titik sampai di Makkah, hendak kemana sampai di situ. Nah, jadi orang wali-wali abdal itu dimanapun ada kumpulan-kumpulan kebaikan, mereka hadir. Dan kehadiran mereka dalam kumpulan itu membawa kebaikan kepada manusia-manusia lainnya. Di dalam hadis-hadis disebutkan bahwa bumi itu dapat terlipat bagi mereka. Wali abdal tadi, mereka saling memberi penghormatan, mereka dikaruniai bermacam kebajikan dan kemuliaan. Sungguh mereka adalah orang-orang yang beruntung. Nah, jadi kalau kita menyendiri di rumah, kada hadir Jumat, kada hadir jamaah, kada hadir ke pengajian, kumpulan-kumpulan orang baik, nah kita kehilangan berkah bergabung dengan wali-wali abdal tadi. Mudah-mudahan Allah berkenan membaguskan kesabaran orang yang lalai dari memandang keselamatan dirinya. Mudah-mudahan Allah berkenan menolong orang yang belum bisa mencapai maksud seperti kita ini. Sungguh aku merasa sangat sesuai dengan bunyi bait-bait syair berikut. Zafarat talibun wattasalal waslu wa fazal ahbabu bil ahbabi wa bakina muzabzabina hayara baina haddil wisali wal ijtinabi nartajil qurba bil ibadi wa hadha nafsu halil muhali lil albabi. Paskina minka syarbatan tudhibul ghamma wa tahdi ila tariqis sawabi. Ya tabibas siqami ya murhimal jurhi
wa ya munkidhi minal awsabi lastu adri bima udawi siqami au bimadza afuzu yaumal hisabi. Artinya, para orang yang mencari-cari maksudnya, orang-orang yang menuntut telah berhasil menemukan apa yang dicari. Dan orang-orang yang mencintai telah dapat meraih apa yang dicintainya. Dan tetaplah aku mundar-mandir dengan bingung antara batas wusul sampai kepada Allah dan jauh darinya. Artinya, aku tetap mundar-mandir, aku tetap bingung antara sampai kepada Allah dan jauh darinya. Kadang-kadang artinya aku ini masih taat kepada Allah, tapi di waktu yang lain aku masih maksiat kepada Allah. Tidak seperti mereka-mereka yang selalu istiqamah, yang selalu muwazabah dalam taat kepada Allah. Sedangkan aku masih mundar-mandir, hari ini taat kepada Allah, esok kada taat kepada Allah. Jam ini aku berbuat ibadah, jam berikutnya aku berbuat maksiat. Aku ingin dekat kepada Allah. Aku ingin dekat kepada Allah dengan perantaraan perkara yang menjauhkan diriku darinya. Inilah suatu keadaan yang mustahil menurut orang yang berakal. Aku ingin dekat kepada Allah, tapi aku masih melakukan hal-hal yang membuat jauh dari Allah. Aku ingin dicintai Allah, tapi diriku masih suka memperbuat hal-hal yang membuat benci Allah Ta'ala. Nah, itu keadaan yang mustahil. Aku ingin dekat kepada Allah dengan perantaraan perkara yang menjauhkan diriku darinya. Hendak dikasihi Tuhan, tapi kelakuan masih kelakuan yang dibenci Allah. Inilah suatu keadaan yang mustahil menurut orang yang berakal. Ya Allah, semoga berkenanlah Engkau memberikan minuman seteguk yang bisa menghilangkan kesusahan dan menunjuki jalan yang benar. Wahai Zat yang mengobati penyakit, wahai Zat yang menyembuhkan luka, wahai Zat yang menyelamatkanku dari penyakit-penyakit yang terus-menerus, aku tidak tahu dengan apa aku mengobati penyakitku, atau dengan apa aku meraih keberuntungan nanti pada hari hisab pemeriksaan amal. Lastu adri bimadza udawi siqami au bimadza afuzu yaumal hisab. Aku tidak tahu dengan apa aku mengobati penyakitku. Penyakit napa? Penyakit nang imbahanu masih suka maksiat, masih suka menentang Allah, masih mau berbuat nang dimurkai Allah. Itu penyakit. Dengan apa aku bisa mengobati penyakit itu? Au bimadza afuzu yaumal hisab, atau dengan apa aku bisa beruntung pada hari kiamat nanti. Nah, pada hari kiamat itu kita akan bisa mengetahui apa yang menjadi keberuntungan kita. Dari sekian banyak ibadah yang kita lakukan, kita akan tahu ibadah mana yang membanggakan kita pada hari kiamat itu. Imam Ja'far As-Shadiq mengatakan, jangan sekali-kali engkau menganggap inting satu ibadah. Jangan sekali-kali engkau menganggap remeh satu ibadah, satu taat, karena itu adalah keridhaan Allah. Dan seseorang di akhirat nanti kada tahu ibadah mana yang menyelamatkan kita. Sembahyang 5 waktu belum tahu apakah itu bisa menyelamatkan kita. Puasa bulan Ramadan kada tahu. Tetapi umumnya dalam kisah-kisah, cerita-cerita, riwayat-riwayat dari Nabi,
sangat banyak manusia itu diselamatkan di akhirat itu dengan hal-hal yang inya kadang memperhitungkan di dalam dunia bahwa itu yang menyelamatkan inya. Oh, sekali di akhirat ibadah ini yang menyelamatkan kita. Padahal dalam dunia ibadah itu kadang kita perhitungkan. Kita menyangka kita membaca Quran itu yang menyelamatkan kita. Kita menyangka kita memberi salawat itu yang menyelamatkan kita. Kita menyangka dalam dunia bahwa ibadah kita yang menyelamatkan kita karena kita suka puasa Senin Kamis yang menyelamatkan kita. Sangkaan kita, tapi ternyata di akhirat kaina ibadah lain yang halus nilainya kita anggap dalam dunia itu yang menyelamatkan di akhirat. Contohnya nang kayak kisah seseorang yang kadang mempunyai amal kebaikan, banyak punya dosa, sedikit amal kebaikan, tapi di dalam dunia orang ini berbuat sesuatu yang istimewa menurut kita. Walaupun menurut orangnya itu belum tentu dianggapnya satu ibadah. Orang ini pekerjaannya berdagang. Di dalam dagang itu inya berperilaku baik, jujur, menghutangi orang sebulan temponya. Kalau orang kada bayar sebulan diberinya waktu lagi. Jika orang belum kawa bayar diberinya waktu lagi. Ada orang miskin yang berhutang lawan inya kada kau bayar diberiakannya. Nah, sekalinya di akhirat praktik-praktik seperti itu yang menyelamatkannya daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Imam Junaid Al-Baghdadi mengatakan, ujar Sidin, bahwa di antara murid-murid beliau ada yang dimimpikan dengan beliau lalu bertakun nangapa ibadah pian nang menyelamatkan di akhirat itu. Ternyata ujar Junaid Al-Baghdadi hanya 2 rakaat kecil, 2 rakaat yang sedikit yang kukerjakan di malam hari, itulah ternyata ibadah yang menyelamatkanku. Nah, jadi ibadah yang banyak-banyak yang diperbuat Sidin ternyata habis, bayar itu bayar ini bayar macam-macam. Yang menyelamatkan ternyata 2 rakaat yang aku sembahyangkan di tengah malam. Hanya itu yang bisa menyelamatkan kita. Nah, jadi jangan anggap penting sekecil apapun taat itu. Seperti kisah seorang pelacur. Pelacur gawiannya maksiat. Suatu hari ia melihat ada anjing kehausan. Anjing kehausan. Nah, di muka sumur banyunya ada cuma jauh, kada kau ambilnya anjing, banyunya jauh di dasar sumur. Nah, dicariakannya cicibuk oleh si pelacur tadi, diambilnya banyu, diminuminya anjing tadi, akhirnya ampi haus. Nah, ternyata perbuatan pelacur ini sangat dihargai Allah Subhanahu wa taala, dan di akhirat pelacur itu masuk surga. Kenapa? Karena perbuatannya menyelamatkan nyawa si anjing daripada kehausan. Nah, itu sekilas remeh, inting kalau ada artinya, tapi nilainya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang di akhirat nanti diselamatkan oleh karena namanya. Orang ini habis sudah amal kebaikan, habis macam-macam, padahal lagi cuma namanya Muhammad orang ini. Oh, itu ini ngarannya Muhammad sama nama kekasihku kok selamat masuk surga. Nah, namanya yang menyelamatkan inya daripada api neraka, karena namanya sama dengan nama kekasih Allah Subhanahu wa taala. Ada di akhirat orang-orang habis segala amal kebaikannya, diselamatkan apa? Karena orang ini pernah mencintai, menyukai orang yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hatinya ini pernah ada mencintai kekasih Allah. Dalam hatinya ada pernah menyayangi orang yang disayangi Allah. Amal ibadah lain habis total sudah. Tinggal lagi satu, itu yang menyelamatkannya di akhirat. Nah, ini jar syair ini, lastu adri bima udawi siqami au bimadza afuzu yaumal hisab. Aku tidak tahu dengan apa aku meraih keberuntunganku nanti pada hari hisab, pemeriksaan amal.
dan kebanyakannya amal-amal yang menyelamatkan kita di akhirat itu daripada azab Allah, ternyata amal-amal yang sebelumnya kita kadang memperhitungkan. Kita sudah lupa amal itu. Kita ingat nang sembahyang tengah malam, kita ingat nang menghatamkan Quran sekali seminggu, kita ingat nang memberi makan orang sekali seminggu, kita ingat nang puasa tiap hari. Kita anggap itu nang bakal menyelamatkan kita, ternyata itu habis. Nah, ada amal-amal halus yang kita anggap inting yang menyelamatkan kita di akhirat. Nah, kiranya sampai di sini aku menerangkan tentang pergaulan dengan masyarakat dan kita kembali kepada maksud, yaitu masalah uzlah.